Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Senat. Saya dari kelas ilmu lingkungan C dengan stambuk M1B11563. Adapun judul dari materi yang akan saya sampaikan yaitu bak penampungan air bersih. Di sini terlihat ada gambar secara detail untuk proses penyaringan dari yang tadinya tidak layak pakai menjadi layak pakai. Sistem pengolahan air ini yang dikenal sebagai dengan istilah water treatment. Ada beberapa tahap pengolahan air yang harus dilakukan sehingga air tersebut bisa dikatakan layak untuk dipakai. Namun, tidak semua tahap ini diterapkan oleh masing-masing pengelola air, tergantung dari kualitas sumber airnya. Jadi, untuk bisa digunakan melalui proses penyaringan yang ini tidak termasuk segala jenis air ya. Hanya air-air yang tertentu saja, misalnya seperti air sungai yang tidak tercemar berat yang bisa langsung dimasukkan lewat ini. Kalau yang sudah tercemar berat berarti harus melalui tahapan dan proses lain lagi. Oke. Bagian pertama yaitu unit penampungan awal. Di sini ada gambar yang dipotong yaitu atau intake, atau bahasa Inggrisnya intake. Unit ini dikenal dengan istilah unit sadap air. Unit ini berfungsi sebagai tempat penampungan air dari sumber airnya. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan bar screen yang berfungsi sebagai penyaring awal dari benda-benda yang ikut tergenang dalam air seperti sampah, daun, kayu, dan benda-benda lainnya. Terus yang kedua, unit pengelolaan. Unit pengelolaan atau water treatment. Pada unit ini, air dari unit penampungan awal diproses melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap koagulasi atau coagulation. Pada tahap ini, air berasal dari penampungan awal diproses dengan menambahkan zat kimia tawas atau alum atau zat sejenis seperti zat garam besi, atau dengan menggunakan sistem pengaduan cepat atau rapid mixing. Air yang kotor atau keruh umumnya karena mengandung berbagai partikel kloid yang tidak terpengaruh gaya gravitasi, sehingga tidak bisa mengendap dengan sendirinya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghancurkan partikel kloid yang menyebabkan air keruh tadinya, sehingga terbentuk partikel-partikel kecil namun masih sulit untuk mengendap dengan sendirinya. Berarti di sini dia masih sulit untuk mengendap dengan sendirinya, yaitu tahap koagulasi. Dan yang kedua yaitu tahap flocculasi atau flocculation. Proses flocculation adalah proses penyisihan keruhan air dengan cara menggumpalan partikel untuk dijadikan partikel yang lebih besar atau partikel floc. Pada tahap ini, partikel-partikel kecil yang terkandung dalam air digunakan menjadi partikel-partikel yang berukuran lebih besar atau floc, sehingga dapat mengendap dengan sendirinya karena gravitasi. Pada proses berikutnya, di proses flocculasi ini dilakukan dengan cara pengaduan lambat atau slow mixing. Yang ketiga, tahap pengendapan. Di gambarnya, tahap pengendapan atau sedimentation. Pada tahap ini, partikel-partikel floc tersebut mengendap secara alami di dasar penampungan karena massa jenis lebih besar daripada unsur air. Kemudian, air dialirkan masuk ke tahap penyaringan unit filtrasi. Terus yang keempat, tahap penyaringan atau
filtration. Pada tahap ini, air disaring melewati media penyaring yang disusun dalam bahan-bahan biasanya berupa pasir kecil dan silika kecil. Proses ini ditujukan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut atau tak terlarut. Secara umum, setelah melalui proses penyaringan, air langsung masuk ke unit penampungan akhir. Namun untuk meningkatkan kualitas air kadang diperlukan proses tambahan seperti di sini saya tidak tulis dalam presentasi ini, hanya saya sebutkan saja yaitu proses pertukaran ion. Terus yang kedua proses penyerapan, ketiga proses disinfeksi, dan itu saja ketiga 3 tahap dalam penyaringan. Setelah penyaringan, terus selanjutnya unit penampungan akhir atau reservoir merupakan tahapan akhir dari proses penyaringan yang siap untuk didistribusikan kepada masyarakat. Kita lihat ini merupakan suatu weir air atau bak penampungan air yang sudah bisa langsung dialirkan ke masyarakat atau bisa dipakai secara langsung. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.